Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-temanku semuanya. Bu Wiji, Bu Lilis, pada sore hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalan dulu nggih. Pada sesi hari ini, saya, Bu Krisna, berperan sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian Bu Wiji berperan sebagai coach. Sedangkan Bu Lilis berperan sebagai kuci. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Wiji berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Ibu. Pertama yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Wiji untuk rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Bu Wiji, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Bu? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, selamat sore. Alhamdulillah kali ini saya sehat-sehat selalu, nggih. Baik, saya jawab, nggih. Kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu. Oh, nggih, Bu Wiji. Berarti nanti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Wiji, nggih. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang ingin saya observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh ya, kira-kira apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bu Wiji inginkan? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach mengarahkan kunci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini, kemudian bisa memunculkan ide-ide baru untuk penyelesaian masalah. Baik, sudah saya catat. Nanti Bu Lilis sebagai kunci mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Seperti itu nggih, Bu? Iya, Bu Krisna. Baik, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Wiji dan Bu Lilis. Monggo, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Krisna. Saya mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Lilis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lilis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Bu Wiji. Alhamdulillah baik. Bu Lilis, untuk saat ini saya menanyakan kepada Bu Lilis. Katanya ada beberapa hal tentang pertemuan di Jimit hari ini. Untuk pertemuan hari ini, Bu Lilis ingin seperti apa? Gitu, Bu? Begini, Bu. Sebenarnya saya itu ada masalah. Dan ini saya ingin cerita kepada Bu Wiji. Mudah-mudahan nanti menemukan solusinya ya, Bu.
Iya Bu, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama nggih, memecahkan masalah Ibu, kemudian ada ide-ide barulah untuk memecahkan apa yang Bu Lilis alami. Ya Bu, begini Bu Wiji, akhir-akhir ini saya merasakan pada murid itu minat belajarnya menurun Bu. Apalagi ini di kelas A yang baru naik dari PAUD. Saya merasakan pembelajaran yang saya lakukan, murid kurang antusias. Dan ini bisa dilihat dari kurangnya aktif di kelas. Belajarnya pun ada yang sambil berlarian, usil, melamun, dan saat kegiatan pembelajaran hanya ada 60% yang memperhatikan. Seperti itu Bu Wiji. Nggih. Berarti Bu Lili sekarang baru menghadapi permasalahan tentang antusias minat belajar murid yang menurun nggih, seperti itu ya Bu? Menurut pandangan dari Bu Lili sendiri, penyebabnya apa ya Bu? Dengan murid-murid kok kurang antusias dalam proses pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya semangatnya menurun dan kurang antusias, yang pertama, saya mengajar itu murid hanya mengerjakan tugas di buku. Yang kata anak-anak, kok itu terus Bu? Yang kedua, pembelajaran saya membosankan dan monoton, sering menggunakan metode ceramah ketika di depan kelas. Baik Bu Lilis, ini luar biasa. Sudah bisa mengidentifikasi masalah. Artinya ternyata anak-anak kurang semangat untuk tidak antusias. Ada beberapa hal gitu. Saya yakin Bu Lilis bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bu Lilis kan pernah mengikuti beberapa pelatihan. Nah, pelatihan itu bisa membuat media pembelajaran atau yang lainnya. Pernahkah Bu Lilis ikut di pelatihan yang seperti itu? Iya Bu, apalagi baru-baru ini saya mengikuti pelatihan online, browsing di internet mengenai pembelajaran inovatif agar dapat membuat murid lebih antusias dan bersemangat. Baik, nah mengikuti pelatihan online, browsing di internet mengenai pembelajaran inovatif itu bisa digunakan untuk sebagai alternatif mengatasi masalah tersebut, Ibu. Ketika Bu Lilis mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa yang didapat Bu Lilis? Menjadi guru inovatif adalah keterpaduan antara kreativitas dan inovatif dalam pembelajaran, dan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Nah, menjadi guru inovatif diantaranya guru harus menjadi teladan, kemudian guru dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif. Itu Bu. Ya, dari hasil pelatihan online dan browsing di internet itu kan salah satunya Ibu dari tadi menyebutkan harus bisa menjadi guru teladan, kreatif. Nah, salah satunya itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau kreatif kan artinya bagaimana Bu Lilis kreatif nanti dikatakan membuat beberapa media pembelajaran yang menarik lah, seperti itu. Saat ini Bu Lilis, anak-anak belum antusias, belum semangat itu. Kalau di skala 1 sampai 10 itu pada skala angka berapa ya Bu Lilis? Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, semangat dan antusiasi anak dalam proses pembelajaran di kelas hanya 5 Bu. Oh, masih di angka 5 ya Bu. Itu masih setengah. Salah satu alternatifnya nanti Bu Lilis bisa menggunakan yang tadi dari pelatihan online, kemudian browsing dari internet tentang guru yang kreatif dan inovatif tadi ya Bu. Kemudian hambatan yang menjadi guru teladan, kreatif, inovatif, dan komunikatif ini sarana untuk mencapai pembelajaran yang semangat dan antusias.
Seperti itu, Bu. Hambatannya seperti apa, nggih? Karena kelas dari jumlah murid banyak yang laki-laki daripada perempuan, yang sering membuat gaduh, jahil, lari-larian sehingga membuat semangat dan antusias belajar menurun, Bu. Oh, seperti itu. Berarti dari permasalahan yang sudah diidentifikasi tadi, Bu Lilis tentunya kan sudah punya gambaran atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya, solusinya apa itu, Bu Lilis? Menurut saya mencoba mempraktikkan apa yang saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan online dan browsing di internet. Jadi sejatinya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid. Saya membuat pembelajaran yang kreatif dan mengasihkan. Saya juga meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberi motivasi kepada murid. Nah, selain itu, orang tua pun juga dilibatkan untuk memantau perkembangan murid tersebut. Jadi, selain guru, orang tua juga saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, seperti itu, Bu. Oh ya, berarti Ibu sudah tahu solusinya tadi. Target Bu Lilis agar murid bisa antusias dan bersemangat belajar tinggi di antara skala 1 sampai 10, Bu Lilis ingin di angka berapa? Kalau harapan saya sih tidak muluk-muluk, Bu. Angka 8 itu sudah luar biasa. Oh, seperti itu, Bu. Sampai angka 8 ya, Bu. Saya yakin insya Allah Bu Lilis bisa untuk mewujudkan sampai angka 8 tadi. Lalu strategi apa yang diterapkan Bu Lilis, nggih? Strategi yang saya gunakan, yang pertama saya akan melakukan kegiatan speaking sebelum kegiatan pembelajaran untuk membangkitkan semangat murid. Yang selanjutnya saya melakukan pembelajaran dengan metode bervariatif. Pembelajaran pun tidak hanya dilakukan di dalam kelas, akan tetapi bisa dilakukan di luar kelas, misalnya di halaman sekolah atau lingkungan sekitar sekolah. Saya juga dapat berkolaborasi dengan rekan di sekolah maupun dari sekolah lain. Dari kolaborasi ini saya dapat menerima saran dan kritik, saling bertukar ide atau sekedar menuangkan ide-ide kreatif sehingga dapat dikolaborasikan dengan rekan sejawat. Wah, jadi luar biasa untuk strategi dari Bu Lilis. Ide ice breaking, ada metode pembelajaran di luar kelas, melibatkan teman sejawat. Untuk strategi ini nanti membutuhkan waktu kira-kira berapa lama ya, Bu? Saya akan melakukan dalam 2 minggu dulu, Bu. Jika strategi ini berhasil, saya tidak hanya akan menggunakan dalam 2 minggu, akan tetapi saya lakukan secara berkelanjutan. Baik, untuk 2 minggu ini ya, Bu, siapa yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan rencana ini? Siapa saja ya, Bu? Tentunya saya sebagai guru kelas, murid, kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua murid. Oh, seperti itu, baik. Mudah-mudahan bisa berhasil, Bu Lilis. Saya tunggu 2 minggu lagi kabarnya bagaimana nanti ketemu lagi. Bu Lilis, bagaimana perasaan dan apa harapan setelah melakukan coaching ini ya, Bu? Alhamdulillah, Bu, saya merasa senang dan lega karena mulai menemukan solusi setelah coaching ini. Mudah-mudahan masalah ini segera teratasi dan murid-murid menjadi semangat dan antusias dalam pembelajaran. Saya juga berharap dapat menjadi guru yang selalu dirindukan murid, Bu.
Nggih. Terima kasih Bu Lilis. Saya tunggu lagi nggih. Kita ada meet seperti ini 2 minggu lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Bu Wiji dan Bu Lilis. Terima kasih ya Bu. Ini, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Wiji. Tetapi saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya Bu. Di checklist saya sudah tercetak, mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur Tirta sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya tadi Bu Wiji mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah tampak sekali Bu Wiji. Bu Wiji sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Lilis dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Wiji, setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Apa yang tampak, Bu? Baik, Bu Krisna. Tadi setelah percakapan yang kami lakukan bersama Bu Lilis, indikator yang tampak yaitu ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya Bu Lilis dapat menemukan solusi dari permasalahan. Bu Lilis dapat memunculkan ide yang fresh, yang menyegarkan untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tadi juga ada beberapa ide baru, ada ice breaking pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Seperti itu, Bu. Oh iya Bu Wiji. Bu Wiji tadi sudah melaksanakan coaching. Sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya Bu? Iya. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Wiji pada coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, bisa menjadi pendengar aktif, Bu. Kemudian kehadiran penuh. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi. Oh, seperti itu Bu Wiji. Oh, terima kasih ya Bu. Waktunya juga sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada Bu Wiji dan Bu Lilis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Salam Oke. sehat sejahtera bagi teman-temanku semuanya, Bu Lilis dan Bu Krisna. Nggih, Bu. Pada hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Sebelum mengadakan coaching ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan dulu nggih. Pada sesi hari ini saya sendiri Bu Wiji berperan sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian Bu Lilis berperan sebagai coach, sedangkan Bu Krisna berperan sebagai coach. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Lilis berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Ibu. Yang pertama, saya akan amati adalah alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Lilis. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu Lilis, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lilis kembangkan? Monggo Bu. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya Bu. Ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Lilis. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu, Bu, yang saya ingin observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau seperti itu, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti yang ingin Bu Lilis inginkan seperti apa, nggih? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini, kemudian bisa memunculkan ide-ide baru. Oh, seperti itu. Baik, ini sudah saya catat nanti Bu Krisna sebagai coachee agar mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Seperti itu, nggih? Iya, Bu. Baik. Waktu untuk selanjutnya silahkan Bu Lilis dan Bu Krisna untuk melakukan coaching. Monggo, Bu. Oke, terima kasih Bu Wiji. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bu Lilis. Apa kabar Bu Krisna? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Bu. Kabar Bu Lilis bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Gimana Bu Krisna? Ada yang mau diobrolkan? Ada apa Bu? Iya Bu Lilis, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Begini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu.
Baik Bu Krisna, santai saja. Apa yang mau diceritakan Bu? Begini Bu Lilis, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan hanya 50%, Bu. Oh, jadi menurut Bu Krisna, apa yang Ibu Krisna harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya berharap setelah berbicara dengan Bu Lilis, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Berarti ini kita bicara tentang antusiasme murid ya Bu, atau tingkat keaktifan mereka ya. Nah, sekarang menurut Bu Krisna, murid yang antusias dalam menerima pembelajaran itu seperti apa Bu? Begini ya Bu Lilis, kalau menurut saya murid yang antusias itu murid yang aktif dalam pembelajaran ya Bu. Mereka menjawab atau merespon jika kita memberikan stimulus berkaitan dengan materi. Selain itu, mereka juga mengerjakan tugas. Nah, kenyataan sekarang murid Bu Krisna kurang antusias dalam pembelajaran ya. Kalau misalnya murid yang antusias itu berada di skala 10, antara 1 sampai 10, nah sekarang murid Bu Krisna ada di skala berapa Bu? Kalau menurut saya, antusiasme murid saya di pembelajaran ada di skala 5 Bu. Kenapa saya nilai di angka 5? Karena hanya separuh jumlah murid yang antusias pembelajaran, begitu juga saat mengumpulkan tugas. Oh, begitu Bu. Menurut Bu Krisna, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk berbicara. Saya juga kurang memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu Lilis. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran, Bu? Kalau menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, begitu. Tadi, maaf Bu, ini saya tanya lagi mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu. Oh ya, monggo Bu. Sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu. Oh nggih. Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan ya Bu, tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikan.
Tadi kan saya sudah berbicara kalau saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja, Bu. Oh iya iya. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok dan Reels di IG. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Bu Krisna untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk rencana saya, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi nggih, Bu, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya dalam memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya ya, Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital, Bu. Oh, begitu. Bagus sekali rencana Bu Krisna. Mudah-mudahan berhasil, Bu. Jadi, dari pembicaraan ini dapat saya simpulkan bahwa karena situasi di kelas Ibu Krisna kan murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran. Ibu Krisna mengambil alternatif solusi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Begini Bu Lilis, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan tadi menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tadi pada murid-murid saya yang sesuai minat dan bakat mereka, Bu. Nah, menurut Bu Krisna, siapa saja yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen tersebut? Saya akan mencari referensi untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan pastinya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya terlebih dahulu. Kemudian saya akan sharing, tukar pengalaman dengan rekan sejawat saya, Bu Lilis. Wah, bagus sekali Bu Krisna. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Ya, Bu, terima kasih Bu Lilis atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Amin. Bagaimana perasaan Bu Krisna setelah kita ngobrol-ngobrol santai? Alhamdulillah, saya merasa senang dan juga lega, Bu Lilis. Saya akan menerapkan komitmen-komitmen yang telah saya sampaikan tadi. Wah, saya sudah tidak sabar ingin mendengar keberhasilan Bu Krisna dalam mengatasi masalah kurang antusiasme murid-murid itu. Ya, Bu Lilis, nanti akan saya ceritakan hasilnya ya, Bu. Siap, Bu Krisna. Bagaimana, Bu? Masih ada yang mau diobrolkan lagi? Untuk saat ini tidak, Bu Lilis. Terima kasih.
Sama-sama Bu Krisna. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu. Assalamualaikum. Siap Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nggih atas praktik kucingnya oleh Bu Lilis dan Bu Krisna tadi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Lilis, tetapi saya akan mengevaluasi dulu perjalanan kucing tadi secara garis besar. Untuk alur tirta pada saat kucing tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah tercentang, mulai dari tujuan kucing sudah tampak di awal. Kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak juga, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak semuanya, nggih. Kemudian untuk alur tirta sudah tercapai. Selanjutnya tadi Bu Lilis mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot, begitu ya Bu Lilis. Tadi juga saya sudah tampak sekali bahwa Bu Lilis sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Krisna dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Lilis, setelah kucing tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tampak? Seperti apa itu Bu Lilis? Indikator yang tampak ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya Bu Krisna dapat menemukan solusi dari permasalahan. Bu Krisna dapat memunculkan ide-ide yang fresh untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tadi ada beberapa ide baru, ada speaking pembelajaran, game supaya pembelajaran lebih menarik Bu. Kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Baik. Nah, Bu Lilis tadi sudah melaksanakan kucing ya, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya Bu. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk kucing yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Lilis pada kucing hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi bisa menjadi pendengar aktif, kehadiran penuh. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi Bu. Oh, ya seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Lilis dan Bu Krisna untuk waktunya, sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada Bu Lilis dan Bu Krisna. Ya, terima kasih Bu Wiji. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Bu Wiji, Bu Krisna. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Lilis. Ya, salam sejahtera bagi teman-temanku semuanya. Pada sore hari ini kita akan mengadakan kucing. Sebelum mengadakan kucing, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nggih, pada sesi hari ini saya Bu Lilis berperan sebagai supervisor atau pengamat.
Kemudian Bu Krisna berperan sebagai coach, sedangkan Bu Wiji berperan sebagai coach. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Krisna berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, pertama yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Krisna. Itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Bu Krisna, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik Bu Lilis, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua yaitu kompetensi sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Krisna, nggih? Nggih. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Begini Bu Lilis, dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang ingin saya observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bu Krisna inginkan? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian bisa memunculkan ide-ide baru, Bu Lilis. Baik, ini sudah saya catat. Nanti Bu Krisna sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Seperti itu nggih, Bu? Nggih, Bu Lilis, betul. Oke, baik. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Krisna dan Bu Wiji. Monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya, nggih. Assalamualaikum Bu Krisna, sedang apa hari ini, Bu? Waalaikumsalam Bu Wiji. Hari ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran, Bu. Oh, membuat perangkat pembelajaran, nggih. Bu Krisna, Nggih. kalau saya mengganggu waktu Bu Krisna sebentar, bolehkah? Seperti ini, ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Bu Krisna. Tentu saja boleh Bu Wiji. Kebetulan perangkat pembelajaran saya juga sudah selesai, Bu. Seperti itu, nggih Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, nggih Bu. Nggih. Coba Bu Wiji ceritakan apa yang membuat Bu Wiji resah saat ini. Iya Bu, saya resah. Begini Bu Krisna, kemarin kan saya itu ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Seperti itu Bu Krisna. Kira-kira ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Wiji hingga Bu Wiji mendapatkan teguran? Coba Bu Wiji bisa menjelaskan secara detail peristiwanya? Baik Bu, seperti ini nggih. Saya itu datang terlambat, tapi bukan tanpa alasan loh Bu Krisna.
Abak saya sudah masuk TK. Jadi anak saya itu sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarkan ke sekolah terlebih dahulu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu masalahnya ya, Bu. Menurut Iya. Bu Wiji, apakah panjenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Tentunya saya itu juga menyadari, Bu, bahwa memang melanggar kedisiplinan itu kan karena setiap hari tadi saya datang terlambat, meskipun saya sudah izin, Bu. Nah, betul sekali Bu Wiji. Kalau datang terlambatnya sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau setiap hari, pasti beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya, gitu. Apabila ada yang salah, sudah memang harus ditegur. Apalagi kita guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Wiji? Begini, Bu Krisna, betul, saya memang merasa kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur itu saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Gitu, Bu Krisna. Begitu. Berarti karena Bu Wiji kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Wiji ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Wiji resah karena teguran kepala sekolah jenengan kurang terima nggih, Bu. Sebab tadi ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Wiji, bagaimana dengan sikap Bu Wiji tersebut? Seharusnya itu ya saya bisa menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang itu salah, Bu. Kemarin saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa selanjutnya yang akan saya lakukan. Apa yang Bu Wiji akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Wiji? Gini, Bu, rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Bu. Kemudian saya juga ingin meminta maaf agar tidak kecanggungan, Bu, antara saya dengan kepala sekolah. Seperti itu, Bu Krisna. Iya ya Bu. Lalu kira-kira bagaimana memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Wiji? Nah, itu Bu yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terlambat kalau berangkat ke sekolah. Menurut Bu Wiji, kekuatan apa yang Bu Wiji miliki untuk mengatasi keduanya, Bu? Sepertinya saya itu harus terbiasa deh, Bu, untuk bangun pagi. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipi karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk di TK yang sama. Seperti itu, Bu. Sangat bagus, Bu. Solusi yang dilakukan Bu Wiji sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Wiji hadapi. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya khawatir, Bu, takutnya nanti salah langkah. Seperti itu, Bu Krisna. Bu, syukurlah kalau Bu Wiji sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Wiji rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Wiji lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya
Untuk mengenai masalah itu ya Bu, Iya, eh, Bu. mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok secepatnya itu Bu, dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak yang masalah anak saya yang akan saya titipkan tadi untuk saat ke sekolah seperti itu Bu Krisna. Ya, ya, ide bagus sekali Bu Wiji. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Wiji dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah Ibu ya. Amin. Terima kasih Bu Krisna untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan keteladanan yang baik untuk siswa kita ya Bu ya. Ya Bu, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Wiji. Baiklah Bu Krisna, saya permisi kembali ke ruang guru dulu nggih. Iya Bu, monggo silahkan. Terima kasih Bu Krisna sudah mau menerima curhatan dari saya. Siap Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nggih Bu Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas praktik coachingnya oleh Bu Wiji dan Bu Krisna. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Wiji, tetapi saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah tertentang, mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal. Kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur tirta sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya tadi Bu Krisna mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya Bu. Iya Bu. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Krisna sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Wiji dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Krisna, setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan, apa yang tampak Bu? Indikator yang tampak ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya tadi Bu Wiji dapat menemukan solusi dari permasalahan. Bu Wiji tadi juga memunculkan ide-ide yang fresh untuk masalah kedisiplinan kinerjanya Bu. Tadi ada beberapa ide baru, misalnya yaitu dengan meminta maaf, menitipkan anaknya kepada kakaknya, kemudian datang lebih awal agar tidak terlambat. Seperti itu Bu Lilis. Nah, Bu Krisna tadi sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya. Iya Bu. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Krisna pada coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi Bu Lilis.
Oke, terima kasih. Waktunya juga sudah cukup, Bu. Saya ucapkan selamat kepada Bu Krisna dan Bu Wiji. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.